Maritim Muda, kita muda, wujudkan poros maritim dunia. Ikan Segar Indonesia. Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast generasi ikan Indonesia. Langsung dari lantai 3 Pasar Ikan Modern Muara Baru di ujung Jakarta, tempat lahirnya generasi ikan Indonesia. Malam ini udah kedatangan tamu dari tim Maritim Muda Nusantara dengan Mas Sigit. Malam bro. Selamat malam Pak Mas Sato. Akbar. Selamat malam. Jadi yel-yel dulu deh. Apa Maritim dia? Muda. Maritim Muda, kita muda, wujudkan poros maritim dunia. Oke. Jadi di sini kita udah kedatangan tamu ya. Jadi mas-mas ganteng-ganteng ini dari Maritim Muda Nusantara. Jadi kok bisa ganteng sih? Gimana sih, apa sih rahasianya? Wudu. Waduh. Jadi generasi ikan Indonesia Maritim Muda adalah nanti mereka yang jelasin. Tapi cowoknya ganteng-ganteng. Ya jadi sini kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, Mas Sigit ini di Maritim Muda ini memegang bagian apa ya? Kebetulan saya dipercaya oleh Ketua Umum Pak Kaisar Rahil Mm-hmm. sebagai manajer kewirausahaan dan pengembangan inovasi maritim Nusantara. Maritim Muda Nusantara. Ya, jadi kalau misalnya Mas Akbar, Kalau aku dipercaya sama Ketua Umum sebagai asisten sekjen Maritim Muda Nusantara. ya. Jadi ini jadi ada beberapa jabatan nih di Maritim Muda. Kalau jabatan Ad- 20. ada 20. Ada 20. 20 jabatan. Ada 20 jabatan. Jadi masih jadi ada 20 orang. Ah, Nah, sekarang kan Maritim Muda ini 34 provinsi. betul. Udah punya pacar? Alhamdulillah masih sendiri. Mas Akbar? Alhamdulillah masih sendiri. Ya, jomblo. Males nih gua. Kalau misalnya jomblo begini. Tapi Jadi ada. Ya, generasi ikan Indonesia jomblo. Ya, jadi ini Maritim Muda Nusantara seperti yang kita ketahui adalah boleh jelasin seperti apa? Maritim Muda Nusantara? Dari Mas Afan, apa dari saya? Jadi Maritim Muda Nusantara ini adalah sebuah organisasi perkumpulan pemuda generasi ikan yang suka makan ikan dan yang pasti suka berkontribusi untuk rakyat Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi bedanya tugas dan jabatannya nih antara Mas Sigit sama Mas Akbar seperti apa? Boleh dijabarin, Mas Sigit? Saya sendiri untuk di Maritim Muda Nusantara sebagai manajer yang tadi disebutkan untuk kayak misal kita dari kan wirausaha, mungkin dari bidang dari kewirausahaan sebagai maritimnya. Bisa Contohnya seperti apa? Bisa nanti kita berkolaborasi dengan Ikan Segar Nusantara, mungkin bisa. Ikan Segar Ikan Indonesia. Segar Indonesia. Bukan Ikan Segar Nusantara, jangan diambil dong. Oh iya betul. Ikan Segar Indonesia. Iya. Jadi ini masih muda-muda, berapa sih umurnya? Mas Sigit berapa sih umurnya? Masih 19 tahun ini. 19 tahun. Mas Akbar? Di bawahnya berarti. Wah, mudah-mudah sekali. Ini di bawah umur semuanya datang podcast ini ya. Jadi udah berapa tahun nih ikut Maritim Muda, organisasi kepemudaan? Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih Kalau 1 saya tahun. 1 tahun, Bang, kalau Pak. Kalau aku kurang lebih sama 1 tahun. Jadi kalau misalnya saya nih mau jadi bagian dari Maritim Muda, mau menjabat, itu apa sih syarat-syaratnya? Apa memang harus berbadan tegap, rambut panjang atau rambut hitam, atau punya visi misi atau seperti apa? Kriteria untuk masuk. Ya, kriteria untuk masuk. Kalau masuk kan menjadi anggota gratis. Nah, kalau mau menjabat tuh apa? Kalau menjabat punya inovasi sendiri pasti. Inovasi untuk kedepannya membangun dari Maritim Muda Nusantara sendiri itu seperti apa? Jadi dipilih sama ketua umum atau memang mengajukan diri? Ada yang dipilih, ada yang mengajukan. Gitu. Kalau Mas Akbar divisinya bagian apa nih? Asisten sekjen. Jadi yang berkaitan dengan kesekretariatan itu aku yang pegang. Jadi kalau sekretariat, kalau misalnya ada
webinar. Iya, yes itu. Jadi udah pernah roadshow belum sih ke Indonesia? Atau sapa dulu deh Maritim Muda Nusantara dari 34 provinsi. Sapa dulu teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya yang ada di 34 provinsi, mana suaranya? Jadi generasikan di sini ramai sekali ya. Tim Maritim Muda. Jadi memang mereka semangat sekali ya. Harus semangat. Orang kita muda kita semangat. Apalagi kalau kita makan ikan segar Indonesia harus Iya, semangat lagi. betul. Kali ini dia bener. Kalau nggak bener, langsung gue stop di podcast ya. Tadi sudah di ospek tadi. Dari udah di ospek. Jadi kenal semua nih dari 34 provinsi. Selalu kenal maritim kenal. Kenal sama Mas Sigit semuanya. Pokoknya kalau Hah? Belum terkenal. Karena mungkin dari podcast ini bisa jadi terkenal. Oh, jadi jadi harus terkenal dong. Harus. Iya, karena kan ini memegang tangkup kepemimpinan untuk kewirausahaan. Betul. Jadi masa periodenya itu berapa lama menjabat? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun menjabat. Juga Mas Akbar juga menjabat 2 tahun. Iya sama. Jadi benefit apa sih kalau misalnya organisasi kan itu orang banyak bilang capek ataupun apa, benefit apa yang didapatkan? Benefit ini untuk Untuk diri sendiri, ya untuk pribadi. Kalau dari saya pribadi ya, pribadi itu banyak banget pengalamannya, banyak banget untuk pelajaran-pelajarannya, apalagi dari ketua umumnya Pak Kaisar itu sendiri. Oh, jadi Dia visioner, seorang visioner, dia jadi memberikan ini apa namanya edukasi semangat terus. Betul. Kalau Mas Akbar Yang pasti dapat insight baru ya, terus dapat pengalaman teman-teman baru, dan terutama bisa datang di podcast malam ini yang pasti. gila. Kayak gini gue nambah ikan nih kayaknya nih buat mau pulang nih. Ya, Kan biar makan ikan mas. biar makan ikan. Masih kuliah ya? Masih pada kuliah? Masih. Jadi kuliah di mana? Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dan Indonesia. kebetulan yang ketua umumnya itu Ketua umumnya juga dosen kami. dosen. Jadi Pak dosen, ini bagus sekali ya Pak dosennya tuh mengajak berorganisasi. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Yes. Indonesia. Sapa dulu ketinggalan. dong teman-temannya. Halo semuanya teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, mana suaranya? Jadi kalau misalnya dari Maritim Muda Nusantara, halo. Kalau misalnya dari ST Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, halo. Boleh ganti gaya nggak sih kira-kira? Misalnya halo, misalnya kayak gitu ya. Seru ya. Semester berapa? Baru semester 5. Semester 5. Ini Semester 3. baru semester 3. Kok oh ini. Sorry ya. Gua agak gua agak tahu ya pokoknya. Jadi pokoknya jadi Semester 3 tapi lanjutan. 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 Maksudnya lanjut apa nih? Lanjut. Malam. Kelas malam. Kelas malam. Malam semua. Cuma kita kan dari sudah pernah D3 baru lanjut lagi ke S1. Lanjut S1. Oh, siang ambil komputer, malam dihukum. Komputer hukum. Ambil komputer dihukum. Iya. Jadi ini kalau misalnya pemuda-pemuda Indonesia ya saya senang sekali sih kalau misalnya ngelihat nih pemudanya itu semangat-semangat sekali. Kenapa sih pemuda itu kenapa harus semangat? Pemuda kenapa harus semangat? Iya. Itu sudah sejak lahirnya harus semangat. Pemuda ya harus semangat. Kenapa kalau nggak pemuda nggak semangat? Ya bukan pemuda. Oke, jadi kalau misalnya dari lahir, jadi bayi Makanya semangat. Kalau semangat lagi ya makan ikan. Oh iya. Dia tutup gua pertanyaannya supaya nggak lanjutan, ujung-ujungnya makan ikan di ikan segar Indonesia. Gua tahu nih arahnya sih si Mas Sigit nih kayak gitu nih, kocak banget emang. Jadi kenapa harus semangat? Nih kita mau share nih. Ini kan ditonton sama seluruh Indonesia. Jadi pemuda-pemuda Indonesia ya ada yang kaum rebahan, ya generasi lainnya. Kenapa kita sebagai pemuda harus punya rasa semangat? Jadi Mas Akbar gantian. Oke, jadi kenapa seorang pemuda itu harus punya semangat? Yang pertama itu pemuda ini adalah salah satu generasi penerus bangsa
dimana nanti ketika Indonesia sudah 100 tahun, ya nantinya kita yang akan menggantikan para senior-senior kita yang duduk di bangku pemerintahan. Oke. Dan kita sebagai pemuda harus inovatif dan kreatif yang pasti itu. Inovatif dan kreatif. Wah, Yes. seru sekali ya, punya cita-cita juga banyak. Emang Mas Sigit cita-citanya apa sih? Cita-cita Heeh. dari kecil sampai sekarang atau langsung sekarang? Git, gue nanya dia bukan gitu, harus tanya dulu. Pokoknya nanti pas nanti Podcastnya sekarang. iya, pas nanti dia udah mulai susah makan ikan di ikan segar Indonesia. Bener. Oke, cita-cita waktu kecil mau jadi apa? Mau jadi Power Rangers. Cita-citanya apa? Oke, dari kecil gua kalau bahasa agak basic itu special handling nih kayaknya nih. Oke. Ya, cita-citanya waktu kecil apa? Ini bahas seriusan berarti? Serius, saya mau tanya pribadi Mas Sigit. Dari kecil beda-beda, soal dari kecil saya bercita-cita menjadi dokter dulu waktu kecil. Waktu dokter. kecil mau jadi dokter. Oh, dia mana? Dek Sigit mau jadi apa? Mau jadi dokter saya. Oke. Kecil itu segini. Umur berapa? TK apa? Mungkin TK SD. TK, oh TK udah mau jadi dokter. SD kan sudah ada dari guru kan masih menawarkan cita-citanya jadi apa anak-anak? Ya, dokter semua. Ternyata sampai SMP beda lagi. Oh ya, SMP apa? SMP belum kepikiran kalau Jadi lu SMP itu nggak mikir cita-cita gitu. Jadi lu SMP penuh nggak ada kepikiran main gitu. Main. Ya. Karena kan dari Mudah-mudahan SMA nggak Ada. kepikiran nih. supaya SMA alhamdulillah sudah ada. Mau jadi apa? Jadi wirausahawan entrepreneur muda. Wirausahawan, entrepreneur muda. Pas kuliah Sampai sekarang entrepreneur muda. udah tercapai. Alhamdulillah dari masuknya di Maritim Muda menjabat sebagai manajer kewirausahaan. Manajer kewirausahaan, punya usaha juga. Punya usaha juga. Dagang apa? Gak kan sekarang ya. Saya jawab kan sekarang. Lagi. Gua kayaknya bakal dikudeta nih. Gua masih gitu nih. Saya nggak jawab itu. Oh, jadi ada usaha. Ada usaha. Di bidang Di bidang kebetulan online ada, offline ada. ikan. Bukan. Apa? Di online-nya kita buku, offline-nya food court. Oh, buku sama food court. Great. Tolong kasih tahu ketua umumnya, dia usaha berbeda dengan perikanan. Dan nanti saya bilang ikan lagi di situ. Oh iya, oke. Mengekat itu nggak boleh. Jadi entrepreneur ya boleh. Jadi kira-kira nih nanti setelah lulus ada kira-kira akan berubah nggak? Atau mau lanjut kuliah atau mau nyusul kayak ketua umumnya di Sweden? Jika itu memang baik, Terbaik buat kita berdua. Ayo kita jalan aja. Jalanin aja dulu, Mas. ya pasti cita-cita itu ada. Ya. Kita untuk belajar ke luar negeri, untuk belajar memulai sesuatu yang baru, apalagi itu baik untuk pribadi sendiri-sendiri ataupun untuk nanti nusa dan bangsa ya pasti. Ya, asalnya dari mana sih, Mas? Dari Jawa Tengah, Jawa Tengah di di Jogja. Jogja. Saya juga kampungnya Jogja. Jogjanya mana nih? Kutoarjo. Kutoarjo. Nyanyi ya? Apa itu? Nyanyi. Nyanyi bahasa Jawa. Ya jadi kalau misalnya kita kan tahu juga tuh anak muda suka yang King of the Broken Heart atau suka lagu-lagu apa dari sana, lagu apa? Kalau nyanyi saya nggak ada background nyanyi. Nggak apa-apa, kayaknya backgroundnya model ya. Kalau nyanyi Mas Akbar. Akbar kalau mungkin kalau Nggak apa-apa, kita fokusnya ke Mas Sigit dulu. Ini curang ini. Ini Nanti kan ini gantian. Ya, jadi Siap, Mas siap, Sigit siap. Apa? jadi cuma Selain- di selain- podcast Ikan Segar Indonesia Mas Sigit akan nyanyi. Setuju nggak nih? Setuju. Semuanya setuju. apa yang dibutuhkan? Pernah nyanyi dong?
nyanyi pernah, tapi kalau orang bilang mending lebih baik diam gitu. Nah. Sabar ya. Kalau misalnya kayak gitu, itu masih di sekolah ya. Nyanyi dong. Satu lagu deh buat ini, Buat pacarnya mungkin. apa? Buat pacarnya. Oh, buat pacarnya, ada pacarnya? Atau OTW. oke, ada putus sebelum pacaran gitu ya? Maksudnya gimana itu? Putus sebelum pacaran. Pacaran dulu baru putus. Oh gitu. Kirain Mas Sigit putus sebelum pacaran, itu bahaya banget. Ayo dong satu nyanyi atau puisi kayak atau apa buat Ikan Segar ini satu-satunya kali bikin nyanyi lagu di podcast. Sebaik aja misalnya. Apa, Pak? Kayaknya lagunya yang itu apa namanya? Selendang mayang. Pamer Bojo. Sewu Kuto. Atau Nembang boleh? Tembang itu sama dengan nyanyi. Oh iya dah. Oke, nyanyi dong. Ayo. Bengawan Solo. Aduh, cuma nggak bisa nyanyi. Ya Bener, jadi saya bisa nyanyi. ya nanti bilang aja lah dari Kutoarjo, ini pemuda dari Kutoarjo yang sedang meniti karir di Jakarta. Sewu kuto wis tak liwati, sewati wis tak lakoni. Udah. Gimana Mas? Setuju? Gue setuju kalau lebih baik diam sih. Iya. Kayak bercanda ya. Itu jadi dari joknya teman-teman sekolahnya Mas Sigit, sapa dulu Mas Sigit, akhirnya masuk podcast Halo Generasi. teman-teman semua, malam ini di podcast Ya. pertama dan tantangan pertama itu bikin lagunya dikerjain habis. Oke. Jadi kalau ini udah ya. Alhamdulillah. Ya udah, alhamdulillah udah. Jadi ini cita-citanya memang beda-beda. Sekarang Mas Akbar, cita-citanya apakah sama juga dari TK apa dari kandungan udah beda juga nih? Mas Akbar cita-citanya apa? Kalau cita-citanya dari awal sampai sekarang sih sama, ingin menjadi pemimpin perubahan untuk masa depan. Oke. Itu. Cuman dalam realisasinya ketika waktu di bangku SMA saya juga ingin menjadi salah satu SMA mana sih? di SMA Negeri 45 Jakarta. Oh, pastel ya? Yes. Oke, anak pastel. Ini Halo teman-teman pastel. Oh, iya. Dah. Jadi jadi kalau misalnya itu lanjut ceritanya. Oke, jadi waktu SMA itu udah sempet persiapan untuk jadi seorang abdi negara. Cuman ya udah gitu kan. Udah gagal. Iya. Ya udah gitu. Enggak apa-apa. Jadi ya udah akhirnya mutusin untuk kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Terus akhirnya mungkin ada sesuatu yang terbaik dari semua ini. Ya udah akhirnya jalanin aja. Hikmahnya ya. Iya, diambil hikmahnya, terus tetap berkontribusi dan akhirnya di semester 3 itu di semester 4 ketemu sama Ketua Umum Maritim Muda Nusantara Ya. dan akhirnya pun bergabung di Maritim Muda Nusantara kayak gitu. Oh gitu. Jadi cita-citanya adalah bentuknya apapun jadi agen perubahan Indonesia. Yes. Jadi kalau misalnya seperti ini memang pengen jadi pemimpin, ini jiwa-jiwa pemimpinnya Mas Akbar ini tinggi sekali ya. Seandainya kamu jadi ketua umum, apa yang akan kamu katakan ke tim kamu? Ketua Umum apa nih? Ketua Umum Maritim Muda. Oke. Jadi Ketua Umum Maritim Muda ini tahun 2019 ya, 2019 misalnya nih kalau saya nih di Ikan Segar. Misalnya kalau ngepak ikan kayak gini ya, harus pakai standar ya atau apa semuanya. Misalnya nih kamu lagi di forum, semuanya pada ngumpul 20 divisi. Yes. Kamu akan berbicara apa untuk tahun 2021 sampai 2022? Oke, baik. Seandainya. Bilangin loh ketua umum ini. Oke, jadi teman-teman begini semuanya, sebagaimana yang sudah didirikan oleh Ketua Umum Maritim Muda Nusantara sebelumnya, saya sebagai Ketua Umum penerus Maritim Muda Nusantara, marilah kita wujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan tetap
untuk berikan kontribusi yang baik untuk warga-warga Indonesia yang ada di daerah, terutama di daerah 3T, terkecil, tertinggal, kayak gitu. Caranya gimana Pak Akbar? Caranya dengan melalui pendekatan-pendekatan secara perlahan, mungkin dari kita kayak kegiatan sehari-harinya apa, kita masuk di situ dan memberikan edukasi. Oh, edukasi. Jadi kita tetap melanjutkan program ketua umum sebelumnya, gitu. Mas Sigit, lalu jadi ketua umum Maritim Muda. Alhamdulillah dulu. Amin, alhamdulillah. Berarti emang dia kemauan itu tinggi sekali. Kan ada peribahasa seperti itu. Setiap pemimpin itu pasti ada masanya. Dan setiap masa pasti melahirkan pemimpin. Oke, menghadirkan pemimpin. Melahirkan pemimpin. Jadi kalau Mas jadi ketua umum Maritim Muda nih, tipe kepemimpinan apa yang Mas akan jalankan? Otoriter kah? Atau demokratis kah? Atau fungsional kah? Atau karena tipe-tipe kepemimpinan ada yang operasional kah? Atau apa? Tipe apa? Lebih ke musyawarah. Lebih ke musyawarah. Dan, Jadi turun kita turun demokrasi. langsung. Turun langsung ada, dan kita demokrasi pasti ada. Demokratis. Demokratis untuk dari tidak hanya sebagai ketua untuk bilang, tapi untuk anggota juga punya pendapat yang itu. Bahkan kita punya pengalaman, saya punya bela sendiri, tapi di anggota mungkin ada yang lebih baik lagi. Saya lebih dari pengalaman dari saya, nah itu bisa untuk kita Jadi sebagai pendekatannya referensi. seperti itu. Jadi ini pemuda-pemuda Maritim Muda Nusantara nih kira-kira analisanya SWOT-nya itu apa aja sih untuk Maritim Muda? Strength, weakness, opportunity, sama threat-nya. Kelebihannya Maritim Muda nih yang bisa attract generasi Indonesia. Jadi mari bergabung. Kenapa gitu? Harus bergabung ke Maritim Muda. Pembahasan lebih serius berarti. Oh serius ini? Enggak kali bercanda lagi. Nggak boleh bercanda. Nggak boleh pakai makan ikan. Karena udah ambil minyak gua terus tuh. Bingung berarti. Iya. Jadi kenapa harus pemuda-pemudi Indonesia harus bergabung atau berkolaborasi atau berkontribusi bareng dengan Maritim Muda Nusantara? Yang pertama pasti ya, karena Maritim Muda ya kita rekrut bersama-sama lah, yang muda itu pertama. Karena yang muda kan pasti untuk agen perubahan, bahwa Insinyur Soekarno juga sudah bilang, berilah saya 10 pemuda maka saya akan guncangkan dunia. Oke. Dari situ bisa kita ambil hikmahnya bahwa pemuda itulah agen perubahan pertama, terutama sebagai mahasiswa, di mana kita sudah pendidikannya lebih, yaitu MAHA, yang tadinya SMK, SMP, SD itu kan masih ya bisa dibilang hanya pendidikan awal. Nah, kalau yang sekarang mahasiswa itu sudah menjadi gelar MAHA, maka sudah rata-ratanya berpikiran sebagai nanti sebagai gimana ini Indonesia mau seperti apa, terus maritim mau jadi apa. Yang sudah dibilang kan poros dunia, maritim kan visi misinya kan poros dunia. Kita wujudkan poros dunia di Maritim Muda Nusantara. Jadi itu harus punya karakter sendiri, harus punya pemikiran yang unik, pemikiran yang dimana itu bisa membangun diri sendiri pribadi, bisa membangun organisasi, yaitu Maritim Muda Nusantara. Ya. Jadi seperti itu. Jadi semuanya diajak nih, seluruh provinsi semuanya. Jadi kalau kita generasi ikan Indonesia nih, pembentukan generasi ikan Indonesia, setuju nggak kalau misalnya generasi ikan Indonesia tuh makan ikan lebih banyak dari sebelumnya? Setuju. Nah, jadi sama-sama berkolaborasi membentuk generasi ikan, karena kita juga akan mensupport Maritim Muda untuk mewujudkan poros dunia, dan kita sama-sama Maritim Muda Nusantara juga mendukung dari generasi ikan. Betul. Jadi semuanya generasi ikan Indonesia. Secara simbolik juga tim dari Maritim Muda Nusantara menjadi generasi ikan mau pasti kita dukung. Supaya dapat
Indonesia itu kan air. Nah, Oke. air itu Indonesia. supaya dapat tujuannya sama ya sebenarnya. Jadi secara simbolik saya akan serahkan baju ikan segar Indonesia Siap. podcast apa namanya sebagai generasi ikan ini. Jadi malam ini kita sama-sama ya ini mohon diterima Siap. bajunya saya jahit sendiri. Saya sendiri. Benar nih. Enggak sih. Jadi dibuka Oh, coba. siap. Jadi semangat nih terima baju ini. Oh, Ada iya. bacaan segernya. Iya, segar. Jadi makin seger, Makin segar, makin fit. semangat. Ya, dibuka bajunya, ditunjukkan. Baik, inilah baju dari ikan segar Indonesia teman-teman semua. Bisa dilihat di sini dijahit sendiri katanya oleh Mas Catur ya. Jadi apa namanya ikan segar Indonesia pelopor generasi ikan. Malam ini kita sudah sama-sama deal, sama-sama berkomitmen untuk jadi generasi ikan Siap. selanjutnya. Terima kasih Mas Bro sudah datang ke Ikan Segar Indonesia, sudah jauh-jauh di tengah kesibukannya. Sekali lagi untuk semuanya Ini nggak ada kata-kata terakhir ya? kata-kata terakhir. Nggak ada. Kan nanti pasti diundang lagi. Bukan kata-kata terakhir, kata-kata penutup. Ya, silakan kata-kata penutup ya. Mau sampaikan untuk generasi ikan Indonesia atau maritim muda Nusantara. Dari Mas Akbar dulu. Oke, untuk generasi ikan dan generasi maritim muda Nusantara, jangan lupa makan ikan dan tetap semangat. Ya, untuk Mas Sigit. Sama lah. Ya, gitu. Ya udah ya itu aja. Terima kasih. Bye bye.